而我的末日与杀戮之神印王座。我们现在详细感受王座之力，是感受一下灵力的提升。这是神器，都会赋予使用之体，一定都是神器，便可同时获得2件神器。这意味着每一张王座画出，王座吗？即可进入该王座考核。神印王座考核，无数魔头被泯灭。魔神皇被重创，竟自主手持神剑。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-166. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen telah resmi diangkat menjadi ketua aliansi yang baru dengan Hao Chen telah menerima token ketua aliansi mereka, dan juga Hao Chen memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat bahwasanya pihak aliansi manusia mereka akan melakukan serangan balik kepada kekaisaran Fengshu agar bisa mendapatkan kemerdekaan mereka secara pasti dan juga damai dari peperangan yang telah lama menghantui mereka. Dan juga Hao Chen kemarin merubah sistem pemimpin aliansi menjadi sistem parlemen yang gak tahu maksudnya apa. Jadi parlemen itu ibaratkan kayak sistem DPR coy. Jadi sebelumnya sistem kepemimpinan aliansi ini merupakan kepemimpinan satu kepala yang dimana semua keputusan hanya dipilih oleh satu orang saja, yaitu ketua aliansi. Tetapi sekarang Hao Chen telah merubahnya dengan sistem parlemen seperti DPR gitu, yang dimana setiap keputusan harus ada musyawarah terlebih dahulu. Jika semua musyawarah itu setuju, maka keputusan bisa diambil. Sedangkan sebelumnya satu kepala saja, satu keputusan dari pemimpin, maka keputusan itu akan langsung menjadi kebijakan tanpa adanya musyawarah lagi. Ya ibaratkan gitu biar kalian lebih mudah paham. Dan berkat hal ini, kepemimpinan dari aliansi manusia akan lebih teratur dan juga akan disetujui oleh banyak pihak, tidak hanya satu pihak saja. Dan juga kemarin Hao Chen berniat untuk mendapatkan 3 tatah kosong dari Throne of Divine, yang hal itu akan digunakan untuk menghadapi Raja Fengshu juga. Serta terakhir kemarin Hao Chen bertemu dengan ayahnya kembali setelah sekian lama tak bertemu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan masih momen Hao Chen bertemu dengan ayahnya, yang di sana ketua Paladin menyuruh kepada semua orang untuk pergi terlebih dahulu, membiarkan keluarga ini menghabiskan waktu bersama setelah sekian lama berpisah. Tetapi ibunya Hao Chen tidak ingin mengganggu pertemuan Hao Chen dengan ayahnya, yang di sini pun ibunya Hao Chen juga mengajak kepada CR untuk ikut bersamanya karena ibunya Hao Chen ingin membantu CR beristirahat karena ibunya Hao Chen mengetahui kalau CR telah banyak melalui banyak hal. Kemudian pun Hao Chen bersama dengan ayahnya, mereka berdua melakukan pembicaraan berduaan di dalam dapur, yang di sana mereka sambil mempersiapkan makanan. Tetapi dalam pertemuan itu Hao Chen sedikit merasa canggung dengan ayahnya karena mereka yang saling diam-diaman, dan juga Hao Chen penasaran dengan pertarungan ayahnya melawan Agres. Hao Chen juga sempat bertanya mengenai pertempuran itu, tetapi ayahnya Hao Chen tidak mau menjawabnya, yang membuat Hao Chen juga tak ingin untuk melanjutkan pertanyaannya dengan melanjutkan pembicaraan ringan. Hao Chen bertanya kepada ayahnya hal apa yang akan dilakukan oleh ayahnya sekarang. Ayahnya Hao Chen menjawab kalau ia tidak ingin pergi kemana-mana dan hanya ingin mengurusi keluarganya sekarang, yaitu dengan ia yang akan menetap di sini. Mendengar hal itu membuat Hao Chen merasa senang karena mereka bisa membentuk kembali keluarga mereka secara utuh. Tetapi ayahnya Hao Chen di sana kembali bertanya kepada Hao Chen apakah Hao Chen memiliki
rasa kebencian kepada sang ayah karena ayahnya Ho-Chen menyadari kalau dirinya telah memberikan jalan yang berat bagi Ho-Chen menjalani hidup ini. Bahkan ayahnya Ho-Chen mengakui jika dirinya tetap merawat keluarganya menjadi ayah yang benar, maka Ho-Chen hidupnya akan lebih mudah. Tetapi karena urusan pekerjaan dari sang ayah membuat Ho-Chen menjalani hidup yang lebih sulit. Ho-Chen menjawab dirinya tidak pernah memiliki rasa benci kepada sang ayah. Ho-Chen mengakui walaupun pertemuan pertama kali mereka yang waktu Ho-Chen masih kecil, di sana mereka sempat bertemu sebentar, yaitu dengan ayahnya Ho-Chen mengajari Ho-Chen teknik berpedang serta memberikan pembelajaran hidup kepada dirinya. Hal itu justru membuat Ho-Chen memiliki motivasi hidup, yaitu ingin menjadi kuat dan ingin melindungi apa yang ia cintai. Bagi Ho-Chen, pertemuan pertama mereka dulunya telah memberikan pengaruh besar bagi hidupnya Ho-Chen dengan Ho-Chen sekarang memiliki tujuan. Ayahnya Ho-Chen yang mendengar itu juga teringat dengan perkataan Ho-Chen yang dulunya pernah mengatakan kepada dirinya bahwasanya Ho-Chen ingin tumbuh besar menjadi orang yang kuat dan melindungi apa yang ia cintai. Hal ini pun seketika membuat ayahnya Ho-Chen terharu kepada Ho-Chen dan mengatakan kepada Ho-Chen bahwasanya Ho-Chen akan selalu menjadi kebanggaannya. Sedangkan teman-temannya Ho-Chen sekarang, mereka juga sekarang sedang melakukan pesta makan, tetapi karena di sana tidak adanya Ho-Chen dan juga Cheer membuat mereka merasa sedih karena merasa ada yang kurang. Tetapi mereka besok juga akan menghadapi tantangan besar karena mereka akan mencoba untuk mendapatkan Throne of Divine yang masih kosong. Kembali ke keluarganya Ho-Chen, mereka sekarang juga melakukan acara makan malam bersama dengan adanya Cheer yang ikut makan bersama di keluarganya Ho-Chen. Yang di sini ibunya Ho-Chen merasa sedikit sedih karena sang kakek tidak ikut acara makan bersama, dan jika sang kakek ikut maka reuni keluarga mereka akan komplit. Tetapi sayangnya sang kakek tidak bisa ikut karena sang kakek masih adanya urusan di ibu kota. Tetapi di sana ayahnya Ho-Chen dan juga ibunya Ho-Chen menyadari hubungan Ho-Chen yang semakin erat dan mereka ingin segera untuk melakukan acara yang lebih serius di antara mereka berdua. Tetapi Ho-Chen menjawab untuk menunda hal tersebut karena Ho-Chen dan juga Cheer sendiri telah membuat janji untuk melakukan acara pernikahan setelah semua urusan mereka selesai, yang tujuannya untuk acara pernikahan mereka nantinya dihadiri dengan situasi kemenangan yang damai. Keputusan Ho-Chen diterima oleh ayahnya Ho-Chen dan juga ibunya Ho-Chen. Setelahnya pun kita berpindah dengan pertemuannya Wenzhou bersama dengan ketua Xingyu alias ayahnya Ho-Chen. Di sana Wenzhou datang mengatakan kepada ayahnya Ho-Chen bahwasanya ia akan mengundurkan diri dalam ujian nantinya untuk mendapatkan Throne of Divine yang kosong. Mendengar hal itu membuat ayahnya Ho-Chen kaget dan menebak kalau alasannya Wenzhou ingin mendapatkan warisan dari kakeknya. Tetapi ayahnya Ho-Chen tetap menyarankan kepada Wenzhou mendapatkan ujian ini dulu karena mana tahu tahta Divine yang baru ini cocok dengan Wenzhou. Wenzhou menjawab alasannya bukan seperti itu, tetapi Wenzhou justru ingin menjadi penerus dari ayahnya Ho-Chen karena Wenzhou telah lama ingin mengikuti jalan yang ditempuh oleh ayahnya Ho-Chen. Menjadi seorang kesatria yang kuat seperti ayahnya Ho-Chen merupakan tujuan lamanya Wenzhou dan ingin menjadi penerus dari Throne of Divine yang dimiliki oleh ayahnya Ho-Chen. Mendengar hal itu membuat ayahnya Ho-Chen cukup kaget, tetapi secara bersamaan ayahnya Ho-Chen melihat Wenzhou ini mirip sekali dengan dirinya waktu ia masih seusia dengan Wenzhou, dan pada akhirnya pun ayahnya Ho-Chen menerima Wenzhou menjadi muridnya, yang hal itu pun seketika membuat Wenzhou menjadi sangat senang. Tetapi Wenzhou masih akan diminta untuk mengikuti ujian dari Throne of Divine. Wenzhou dengan senang mematuhi hal tersebut. Kemudian pun pada keesokan harinya Ho-Chen bersama dengan Zhang Feng dan juga Han Yu serta Wenzhou, mereka berempat bertemu dengan ketua Xingyu yaitu ayahnya Ho-Chen untuk memandu mereka mengikuti ujian dari Throne of Divine. Yang walaupun di sini Wenzhou telah mundur dalam ujian ini, Wenzhou tetap akan ikut bersama mereka karena Wenzhou nantinya juga akan menjadi penerus dari Throne of Divine ayahnya Ho-Chen. Jadinya Wenzhou tetap berada di sini untuk mendapatkan pembelajaran. Setelahnya pun ayahnya Ho-Chen menjelaskan kepada mereka mengenai kekuatan dari Throne of Divine, yang dimana keenam dari throne tersebut memiliki kekuatan yang unik-unik.
Dengan di sini ayahnya Ho-Chen menunjukkan kekuatan tron miliknya, yaitu tron pembantaian, yang di sana Wenzhou diperbolehkan untuk meminjam kekuatan ayahnya Ho-Chen karena ayahnya Ho-Chen telah menganggap Wenzhou menjadi penerusnya, yang setelahnya pun Wenzhou mendapatkan pinjaman kekuatan dari tron milik ayahnya Ho-Chen, yang di sana Wenzhou mendapatkan peningkatan yang dahsyat dalam kekuatannya, yaitu sampai 200.000 poin peningkatan kekuatan. 这是神器，都会赋予使用之体，一定都是神器格，便可同时获得2件神器，这意味着每一张王座画质。王座吗？ Yang setiap dari Throne of Divine juga mendapatkan warisan harta berupa pedang dan juga baju zirah. Dan juga setelahnya ayahnya Ho-Chen memberikan penjelasan kepada mereka berempat mengenai asal-usul dari Throne of Divine ini, yang dimana Throne of Divine sendiri merupakan harta misterius yang muncul secara tiba-tiba, yang dimana waktu mereka melakukan pertempuran melawan 72 Raja Demon, adanya satu Throne of Divine yang muncul, yaitu Throne Creation Immortal, yang dimana throne inilah yang merupakan tron paling misterius karena kekuatannya tidak diketahui oleh siapapun dan kekuatannya hanya pernah ditunjukkan sekali saja waktu pertama kali ia muncul. 魔神皇被重创，竟自主手持神剑，34位魔神沉寂了1000年之久。 整个魔族瞬间元气大伤。 Tetapi Throne Creation Immortal ini diakui menjadi tron yang paling kuat di antara semua tron, karena waktu itu Throne Creation Immortal ini mampu menghadapi para pasukan Raja Feng Shui dengan sangat mudah dan bahkan mampu memberikan luka yang parah kepada Kaisar Feng Shui dengan hanya satu serangan, membuat pihak musuh pun mundur waktu itu. Tetapi setelah Throne Creation Immortal ini pertama kalinya ia menunjukkan kekuatan, setelahnya ia tidak pernah lagi menunjukkan kekuatan. Dan setelahnya adanya 5 kristal meteor, yang 5 kristal meteor itu muncul setelah kekuatan dari Throne Creation Immortal berhenti, dan setelahnya pihak manusia pun merubah 5 kristal itu menjadi tiruan dari Throne Creation Immortal ini, dan setelahnya kelima tron tersebut menjadi pengganti dari Throne Creation Immortal untuk melindungi manusia, dan kelima tron inilah yang sekarang menjadi pelindung utama manusia. Dan untuk satu tron lainnya, yaitu Throne Creation Immortal, masih belum pernah aktif semenjak waktu pertama kali ia aktif, yaitu sekaligus waktu ia pertama kali muncul. Tetapi pada hari ini ayahnya Ho-Chen yakin tahta tersebut akan bisa dibangunkan oleh mereka yang akan mengikuti ujian ini, yaitu Ho-Chen bersama dengan rombongannya, terutama Ho-Chen. Ayahnya Ho-Chen yakin kalau putranya akan bisa untuk mendapatkan tahta tersebut. Sekaligus ayahnya Ho-Chen memperingatkan ujian ini akan menjadi ujian yang sulit, karena selama ribuan tahun tahta yang masih kosong sekarang belum ada yang pernah bisa mendapatkannya, yang bisa disimpulkan presentasi keberhasilan sangatlah kecil. Dan setelahnya ayahnya Ho-Chen memulai ujian mereka bertiga, yaitu Ho-Chen, Han Yu, dan juga Zhang Feng. Dengan mereka pun masuk ke dalam ujian dari Throne of Divine, yang mereka bertiga masuk ke dalam tempat ujian itu, yang lalu pun mereka masing-masing mulai mengaktifkan ujian mereka, yang di sini Zhang Feng akan mencoba untuk masuk ke dalam ujian dari tronnya, yaitu Throne Wisdom Spirit, sedangkan Han Yu Throne Fear Sadness, dan terakhir Ho-Chen ia akan mencoba tahta yang paling kuat, yaitu tahta Creation Immortal. Yang setelahnya mereka bertiga mengaktifkan ujian mereka pun masuk ke dalam tempat ujian sebenarnya, dan setelahnya ceritanya bersambung. Dan untuk cerita selanjutnya merupakan cerita kelanjutan, yaitu Ho-Chen, Zhang Feng, dan juga Han Yu akan melalui ujian mereka masing-masing, yang akan kita saksikan di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan cerita novel. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 而我的末日与杀戮之神夜王座，我们现在详细感受王座之力，是感受一下灵力的提升。这是神器，都会赋予使用之体。